Lagi mumet, iseng-iseng ngecek media sosial, bukannya bikin seneng, tapi malah bikin makin sepaneng. Hal ini dikarenakan jagat maya masih rame nih dengan tagar kabur aja dulu. Tentunya ada sejumlah faktor yang mengakibatkan ataupun juga melatar belakangi gerakan untuk kabur aja dari Indonesia ini. Di antaranya adalah karena kualitas hidup yang dirasa menurun, kemudian juga terdapatnya sejumlah kebijakan yang dirasa bukannya mempermudah masyarakat, namun justru lebih banyak mempersulit masyarakatnya. Tapi apakah fenomena ini cuma rame di media sosial aja? Ataukah di kehidupan nyatanya banyak sekali masyarakat yang resah, gelisah, dan juga nggak betah untuk tinggal di Indonesia lagi? Sejak awal tahun 2025, warganet kembali ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Dengan mengetik kata kunci tersebut, beragam unggahan ajakan untuk pindah ke negara lain langsung muncul. Mulai dengan cara meraih beasiswa pendidikan, hingga peluang magang dan lowongan pekerjaan di luar negeri. Sebagian masyarakat menilai hal tersebut menjadi sinyal bahwa tak sedikit masyarakat yang mulai tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Make sense ya, banyak orang yang mau keluar karena memang di Indonesia sendiri itu kan nggak banyak ya jobs untuk orang-orang juga, dan juga apalagi orang-orang yang udah pernah keluar negeri terus pasti banyak yang nggak mau balik lagi karena memang udah merasakan di luar sana tuh lebih enak, gajinya lebih tinggi, jauh banget lebih tinggi, jadi banyak yang akhirnya ya udahlah di sana aja dan moonlighting aja ya, jadi kayak lebih dari satu pekerjaan, apalagi yang umurnya masih muda gitu. Itu menurut aku sih paling paling gampang ya seperti itu akhirnya harus. Juga pada banyak yang udah dari luar negeri kerja sementara terus balik lagi tuh emang worth it sih sebenarnya untuk ngelakuin itu, karena balik lagi pendapatan di sini juga nggak sebanding sama apa yang dikeluarin gitu, even yang harus yang pokok-pokoknya aja tuh udah mahal banget di sini gitu. Tapi kalau untuk pengen ya emang pengen mending keluar aja sih, kalau emang udah punya potensi dan udah punya bakat yang bisa dikembangin, daripada ngabisin waktu di sini, keluar aja. Stres sih, udah stres kehidupan sendiri gitu kan ya. Sorry curhat, nambah skill. Jadi kayak banyak cara untuk ngehilangin stres gitu. Kalau aku pribadi itu tuh sama aja kayak ninggalin masalah sih, kabur dari masalah gitu. Masifnya tagar kabur aja dulu sampai hari ini juga menjadi tanda masyarakat mulai kesulitan untuk bertahan hidup di negeri ini hingga ingin mencoba peruntungan di negara lain. Teman-teman pernah dengar istilah kabur aja dulu nggak sih? Gerakan ini belakangan ramai dibicarakan, terutama di kalangan anak muda. Yuk kita bahas, sebenarnya apa sih maksud dari kegiatan ini, kenapa muncul, dan bagaimana pandangan kita? Kabur aja dulu merupakan sebuah ekspresi satir atau sindiran sosial yang muncul di media sosial. Gerakan ini juga merupakan ajakan dari segelintir orang untuk meninggalkan Indonesia demi masa depan yang menurut mereka lebih baik. Gerakan ini menggambarkan bagaimana anak muda merasa terbebani dengan kondisi saat ini, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Sehingga solusi yang muncul di kepala mereka adalah ya udah kabur aja dulu. Kalimat sederhana ini menyimpan makna mendalam, bahwa ada sebagian generasi muda yang merasa bahwa solusi dari berbagai permasalahan adalah pergi. Entah itu pergi ke luar negeri, entah menjauh sementara, atau berhenti peduli untuk sementara. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa latar belakang yang mendorongnya. Pertama, tantangan ekonomi. Banyak anak muda menghadapi realitas sulit. Harga kebutuhan naik, persaingan kerja ketat, upah tidak selalu sebanding dengan biaya hidup. Kondisi ini melahirkan rasa tidak aman. Kedua, kekecewaan politik. Sebagian generasi muda merasa suaranya tidak didengar. Mereka melihat kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Sementara solusi yang nyata terasa lambat atau bahkan tidak ada. Ketiga, globalisasi dan media sosial. Di dunia maya, anak muda bisa melihat kehidupan online yang tampak lebih mudah, lebih menyenangkan, terutama di luar negeri. Akhirnya muncul rasa iri atau perbandingan. Kalau di sini terasa sulit, kenapa tidak hashtag kabur aja dulu ke tempat yang lain? Namun perlu diingat, hashtag kabur aja dulu bukanlah sebuah gerakan resmi, melainkan ekspresi spontan yang berkembang di dunia maya. Kalau dipikir-pikir, gerakan kabur aja dulu sebenarnya adalah bentuk kritik sosial.
anak muda sedang menyampaikan keresahannya dengan cara yang unik, lewat humor, lewat sindiran, lewat bahasa yang sederhana. Mereka mungkin tidak turun ke jalan, tidak membuat demonstrasi yang besar, tapi lewat satu kalimat singkat, mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Kalau dipikir-pikir, gerakan kabur aja dulu sebenarnya adalah bentuk kritik sosial. Anak muda sedang menyampaikan keresahannya dengan cara yang unik, lewat humor, lewat sindiran, lewat bahasa yang sederhana. Inilah yang membuat gerakan ini viral. Karena banyak yang merasa, aku juga merasakan hal yang sama. Sebagai CPNS, kami melihat fenomena hashtag kabur aja dulu mempunyai dua sisi. Di satu sisi, kami paham atas keresahan itu. Kami tahu bahwa anak muda pasti menginginkan hidup yang lebih baik, lebih layak, dan lebih adil. Kami tahu ada tantangan besar yang terkadang terasa Di sisi berat. lain, kami juga belajar bahwa kabur bukanlah solusi jangka panjang. Kalau semua anak muda memilih untuk kabur, siapa yang akan tinggal untuk memperbaiki negara ini? Ini bukan sekedar tentang pergi, ini tentang hilangnya rasa memiliki. Kami percaya menjadi bagian dari dalam sistem justru memberi kesempatan untuk melakukan perubahan dari dalam. Mungkin langkah kami kecil, mungkin hasilnya tidak langsung terasa, tapi setiap perbaikan, sekecil apapun, akan berarti bagi masyarakat. Fenomena ini harus kita lihat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi harus lebih sederhana, lebih responsif agar masyarakat merasa dilayani dengan baik. Belajar memiliki rasa tanggung jawab. Melatih diri untuk tidak menghindar dari tugas sebesar maupun sekecil apapun, karena setiap tanggung jawab adalah bagian dari pelayanan publik. Membuka ruang partisipasi publik. Dalam membuat kebijakan, generasi muda butuh untuk terlibat, bukan sekedar jadi penonton. Kita perlu menyebarkan narasi positif bahwa perubahan mungkin terjadi, dan kita sebagai CPNS-PU bisa menjadi bagian darinya. Dengan begitu, dari sekedar kabur, kita bisa beralih menjadi membangun bersama. Teman-teman, hashtag kabur aja dulu adalah cermin keresahan generasi muda. Tapi bagi kami, itu justru menjadi tantangan. Bagaimana menghadirkan perubahan agar kabur nggak akan jadi pilihan lagi. Indonesia tidak akan maju kalau anak mudanya justru malah memilih kabur. Malah, Indonesia akan jadi jauh lebih maju kalau anak mudanya itu akan tinggal, berkarya, apalagi bisa memperbaiki kayak kita-kita ini. Kami percaya sebagai generasi muda akan mengambil peran itu karena kami percaya masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.